Izin perkenalan diri, nama saya Bima Andika dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Teknik Elektro dari Prodi S1 Teknik Elektro angkatan 2022 dengan NIM 225381410006. Di sini saya akan menjelaskan pada kalian semua mengenai suhu dan kalor dari mata kuliah Fisika, Mekanika, dan Panas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Engineering Sarwo Pranoto, Sarjana Teknik Magister Engineering. Oke, sebelum saya menjelaskan materi, jangan lupa agar teman-teman mensubscribe, like, and comment agar channel saya dapat berkembang dan dapat selalu berkreativitas dan dapat berguna bagi kita semua. Oke. Suhu dan kalor. Kita akan memasuki suhu. Suhu atau disebut dengan temperatur. Apa sih itu suhu? Suhu atau temperatur merupakan tingkatan panas dan dinginnya suatu benda. Dan suhu tersebut dapat diukur menggunakan alat ukur, yaitu yang bernama termometer. Nah, ada beberapa macam termometer, yaitu untuk mengukur suhu ruangan, suhu air, suhu badan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, termometer sendiri dibagi menjadi dua bahan, yaitu berdasarkan bahan raksa dan bahan alkohol. Tentunya di antara dua ini memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Yang pertama, untuk raksa. Raksa sendiri memiliki keuntungan mudah dilihat karena mengkilap, lalu pemuaiannya teratur, jangkauan suhunya cukup besar yaitu sekitar minus 39 derajat Celcius sampai dengan 357 derajat Celcius. Sedangkan kerugiannya yaitu harganya mahal, tidak dapat untuk mengukur suhu rendah atau kurang dari minus 39 derajat Celcius. Selanjutnya merupakan bahan yang beracun. Dan yang untuk alkohol memiliki keuntungan lebih teliti untuk perubahan yang sangat kecil karena pemuaiannya cukup besar. Seharusnya harganya murah dan titik bekunya rendah, yaitu minus 112 derajat Celcius. Lalu untuk kerugiannya sendiri, titik didihnya rendah, yaitu 78 derajat Celcius sehingga tidak dapat mengukur suhu yang tinggi. Lautnya tidak berwarna sehingga sulit dilihat dan membasahi dinding. Selanjutnya, termometer memiliki jenis-jenis skala. Yang pertama ada jenis Celcius, kedua Fahrenheit, ketiga Kelvin, keempat Reaumur. Dan 4 skala ini memiliki satuan hitung atau skala tetap. Berikut merupakan skala dari 4 skala ini. Skala dari Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur. Yang pertama Celsius. Celsius memiliki titik beku 0 derajat Celcius sampai dengan titik didihnya 1 derajat Celcius. Fahrenheit 32 derajat Fahrenheit, titik didihnya 212 derajat Fahrenheit. Yang ketiga Kelvin. Titik bekunya 273 derajat Kelvin, titik bekunya 273 derajat Kelvin. Titik didih airnya 373 derajat Kelvin. Untuk Reaumur, titik bekunya 0 derajat Reaumur dan titik didih airnya 80 derajat Reaumur. Oke, selanjutnya dari skala tersebut kita dapat mengetahui dengan cara memindahkan perpindahan satuan dari Celsius ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Kelvin, Kelvin ke Reaumur, yaitu dengan cara konversi suhu. Contohnya, dari satuan Celsius ke satuan Fahrenheit, yaitu 9/5 dikali derajat Celcius, suhu derajat Celcius ditambah 32. Begitu juga dengan yang lainnya, kita tinggal memasukkan angka yang diketahui atau
apa yang mau kita cari atau mau apa yang kita ubah, ini kita tinggal masukkan atau kita tinggal cari di tabel konversi suhu. Oke, untuk lebih pahamnya kita latihan soal. Diketahui air dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius sampai mendidih bersuhu 100 derajat Celcius. Perubahan suhu tersebut pada pengukuran dengan termometer Fahrenheit adalah skala yang sudah saya jelaskan tadi. Skala dari Celcius memiliki titik beku 0, titik didihnya 100, Fahrenheit titik bekunya 32, lalu titik didihnya 212. Sehingga kita ketahui, maka 100 derajat Celcius sama dengan 212 derajat Fahrenheit. Nah, kita tinggal masukkan saja rumusnya. Suhu derajat Fahrenheit sama dengan 95 kali suhu derajat Celcius tambah 32. Suhu derajat Celcius yaitu 20, kita masukkan 20 tambah 32. Lalu kita sederhanakan, yaitu menjadi 36 tambah 32, sehingga dihasilkan suhu Fahrenheitnya 68 derajat. Sehingga ditanyakan perubahan suhunya dalam skala Fahrenheit adalah perubahan, berarti menggunakan delta F, yaitu perubahan. Jadi kita tinggal kurangi saja titik didihnya 212 derajat Fahrenheit dan titik awalnya yaitu 68 derajat Fahrenheit. Maka dihasilkan jadi 144 derajat Fahrenheit. Oke, selanjutnya masuki kalor. Apa sih kalor itu? Kalor merupakan energi yang berpindah akibat perbedaan suhu, seperti suhu yang dari tinggi ke suhu yang rendah. Selanjutnya pengaruh kalor. Pengaruh kalor ada 3, yaitu yang pertama, ketika benda dipanaskan maka benda menerima kalor. Benda yang dipanaskan benda menerima kalor, maka suhu akan naik. Contohnya es yang mencair. Ya. Selanjutnya benda didinginkan, maka benda melepas kalor. Jika benda melepas kalor, maka suhu akan turun dari air menjadi es, contohnya. Lalu ketiga, kalor dapat mengubah wujud suatu zat. Nih, dari wujud padat menjadi cair. Ya, contohnya ya es menjadi air. Oke. Nah, rumus pada kalor. Kalor merupakan suatu yang panas, sehingga di sini saya mengambil bendanya, saya andaikan es. Mengapa saya ambil es? Karena perubahan wujudnya mudah. Es menjadi air, lalu air menjadi uap. Kalau saya mengambil besi, itu sangat panjang prosesnya, harus memerlukan suhu yang tinggi. Oke, selanjutnya kita andaikan es. Ketika es menerima kalor, maka benda ini atau es ini akan menjalankan dua lanjutan, yaitu menaikkan suhu dan berubah wujud zat. Ketika menaikkan suhu, maka kita dapat menemukan rumus dari kenaikan suhu, yaitu kalor sama dengan M kali C kali delta T. Delta T merupakan kalor jenis dan delta T merupakan perubahan suhu. Hasilnya merubah wujud zat. Merubah wujud zat ada 2, yaitu padat cair dan cair ke gas. Dari padat ke cair, contohnya ketika es mencair dari suhu es mencair misalkan min berapa,
lalu menuju ke 0. Nah, sampai ke 0 itu dia belum cair. Dia mencairkan semua esnya, itulah cair. Dan kita temukan menjadi rumusnya menjadi G sama dengan M kali L. L merupakan kalor lebur. Tidak menggunakan delta T. Mengapa? Karena tidak ada kenaikan suhu, karena 0 derajat. Dia tidak akan naik karena dia padat ke cair. Seharusnya cair ke gas. Cair dari 0 derajat sampai dengan 100 derajat. Nah, sampai 100 derajat ini ya sampai 100 derajat, jadi tidak akan naik ke lebih dari 100 derajat Celcius. Akhirnya kita tentukan rumusnya menjadi G sama dengan M kali U. U merupakan kalor uap. Selanjutnya perpindahan panas. Perpindahan panas ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi berarti energi panas bergerak tanpa disertai pergerakan permanen medium yang menjadi penghantar panas. Di sini ada contoh. Konduksi menggunakan perantara zat. Perantara zatnya adalah logam sehingga memanaskan gagang panci. Selanjutnya konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi seiring dengan perpindahan zat perantara atau medium. Contohnya air yang dipanaskan dia akan mendidih. Oke, selanjutnya ada radiasi. Radiasi adalah penghantaran energi panas tanpa dibutuhkan penghantar. Pancaran panas ya ini berarti. Nah, radiasinya ini pancaran panasnya ini yang dapat mengakibatkan untuk memanaskan air ini. Oke, selanjutnya. Oke, masuk ke asas Planck. Asas Planck adalah hukum yang menyatakan bahwa untuk semua pertukaran energi, maka kalor yang diterima materi bersuhu lebih rendah akan sama besar dengan kalor yang dilepas oleh materi bersuhu lebih tinggi. Yaitu bahwa kalor yang dilepaskan dari suhu yang lebih panas akan sama dengan kalor yang diterima oleh suhu yang lebih dingin. Jadi kita dapat menyimpulkan dari rumus asas Planck ini, yaitu kalor lepas atau Q lepas sama dengan kalor terima atau Q terima. Q lepas merupakan jumlah kalor yang dilepas oleh zat, sedangkan Q terima adalah jumlah kalor yang diterima oleh zat. Jadi jika terdapat dua materi dengan suhu berbeda dicampurkan menjadi satu, asas Planck dapat digunakan untuk mengetahui suhu akhir campuran. Penerapannya secara matematis adalah sebagai berikut ini. M1 kali C1 dikali T1 min dikurangi TA sama dengan M2 dikali C2 dikali kurung TA dikurangi T2. Untuk definisinya ini atau keterangannya. M2 adalah massa materi yang suhunya lebih tinggi, lalu M1 massa materi yang suhunya lebih rendah. 2 itu maksudnya lebih tinggi, 1 ini maksudnya lebih rendah ya. Lalu A ini maksudnya suhu akhir atau suhu campuran. Oke, saya rasa tidak ada yang ditanyakan. Untuk lebih memahaminya kita dapat latihan soal, yaitu berapakah kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 2 kg air yang suhunya 20 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram Celcius. Maka kita tulis diketahui dulu massa 2 kg, T1 nya 20 derajat Celcius, lalu suhu keduanya 70 derajat Celcius, lalu C nya 4200. Kita masukkan, kan ditanyakan jika kalor, maka menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Tinggal kita masukkan saja M2, C nya 4200, delta T nya merupakan perubahan T2 kurangi T1 menjadi 50. Ini kita kali 8500 menjadi 420.000 Joule. Lalu kita ubah menjadi kilojoule, kita bagi 1000 menjadi 420 kilojoule. Oke, seperti itu.
itu. Baik, terima kasih yang telah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang. Sampai jumpa di waktu berikutnya. Terima kasih.